Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan nota berita PTS tanggal 27 Desember. Guna mencegah PMA dideportasi karena majikan atau agensi lupa mengajukan izin lanjut kerja atau berdomisili, Kementerian Ketenagakerjaan kemarin menyatakan integrasi sistem dengan NIA telah diselesaikan. Kedepannya, majikan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kerja dan ARC dalam waktu bersamaan. Peraturan baru akan berlaku per 4 Januari 2024. Banyak PMA di Taiwan yang masa berlaku visanya telah kadaluarsa. Walau mereka memperoleh izin lanjut kerja, majikan mereka tidak mengajukan permohonan izin tinggal dalam jangka waktu yang ditentukan sehingga mengakibatkan mereka dideportasi. Guna menghindari kejadian serupa, MOL akan mengintegrasikan layanan satu atap untuk permohonan lanjut kerja dan berdomisili bagi PMA di Taiwan. Saat majikan mengajukan permohonan lanjut kerja setelah kontrak berakhir, mereka dapat dihubungkan ke Ditjen Imigrasi agar dapat sekaligus mengurus izin tinggalnya. 雇主确实有帮这个移工去申请居留或者是展延居留，让他们这个居留的这个申请服务是不漏接的。MOL menekankan melalui integrasi sistem antar lembaga dengan Ditjen Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, layanan ini dapat mempersingkat waktu bagi PMA untuk mendapatkan ERC, juga dapat mencegah PMA dideportasi karena majikan lupa mengajukan izin kerja karena alasan pribadi atau agensi lalai mengajukan permohonan perpanjangan ERC dalam jangka waktu yang ditentukan. Diperkirakan lebih dari 200.000 majikan dan PMA akan memperoleh manfaat ini setiap tahunnya. Seorang siswa SMP kelas 3 di kota New Taipei pada tanggal 25 digorok dengan pisau lipat oleh siswa dari sekolah yang sama yang bermarga Go. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan diselamatkan dengan alat ECMO, namun akhirnya tetap tidak tertolong dan dinyatakan meninggal tadi malam. Kasus ini akan ditangani berdasarkan UU Pembunuhan. Siswa yang berusia 15 tahun diserang di bagian dada dan digorok lehernya oleh siswa dari sekolah yang sama karena cekcok, menyebabkan kehilangan banyak darah. Setelah diusahakan diselamatkan dengan memasang alat ECMO, jantungnya pulih sekejap. Namun setelah penyelamatan darurat selama 2 hari, dengan sedih sekolah mengonfirmasikan bahwa korban tetap tidak dapat diselamatkan. Sedangkan pelaku yang bermarga Guo telah ditahan dan kasus ini ditangani sebagai pembunuhan atau penyerangan yang menyebabkan kematian. Jumlah kasus COVID-19 dan influenza akan memanas. Taiwan mencatat 37 kasus kematian komplikasi COVID-19 pada pekan lalu dan memasuki fase kelima varian Omicron. Diprediksi akan mencapai kulminasi pada pertengahan akhir Januari tahun depan. Selain itu, perawatan darurat penyakit flu mencapai 85.000 kasus pada pekan lalu, mencatat angka tertinggi pada periode yang sama selama 3 tahun berturut-turut. CDC mengumumkan Taiwan mencatat lebih dari 85.000 pengobatan darurat dan rawat inap akibat influenza pada minggu lalu. 40% merupakan penularan oleh adenovirus, diikuti oleh virus influenza sekitar 30%. Taiwan melaporkan 1 kasus kematian baru akibat influenza. Selain itu, Taiwan mencatat 326 kasus baru komplikasi COVID-19 dan 37 kasus kematian pada pekan lalu. CDC menyatakan Taiwan telah memasuki fase kelima varian Omicron, juga tidak mengesampingkan potensi varian baru JN1 yang melonjak secara global untuk menggantikan varian lain dan menjadi strain virus utama di Taiwan, serta mencapai kulminasinya pada pertengahan hingga akhir Januari tahun depan. 新冠疫情在下个月的中下旬会达到高峰后，所以我们 Omicron 新冠第5波的疫情呢，很有可能在1月中下旬也会是以这个 JN.1 为主。 CDC mengingatkan ada banyak acara kumpul bersama di penghujung tahun. Jika tidak dapat menjaga jarak sosial saat banyak orang berkumpul atau berada di tempat yang berventilasi buruk, disarankan berinisiatif memakai masker dan mendapatkan vaksinasi influenza COVID-19 serta pneumokokus terlebih dahulu untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Saatnya bersiap-siap menyambut tahun baru. Badan Cuaca Pusat hari ini mengumumkan bahwa fajar perdana pergantian tahun baru akan muncul di Pulau Lanyi, Kabupaten Taitung. Sedangkan fajar perdana di Pulau Taiwan sendiri akan muncul di Longkeng, Henchun, Kabupaten Pingtung. Fajar pertama tahun 2024 di luar Pulau Taiwan akan muncul di Kepulauan Lanyi, Kabupaten Taitung, pukul 6.32:32. Di wilayah Taiwan, fajar perdana diperkirakan akan muncul di cagar ekologi Henchun, Kabupaten Pingtung pada detik 32 pukul 6.32.
Matahari 31 Desember terbenam paling lambat di Bendungan Chiku, kota Tainan. Sedangkan untuk luar Pulau Taiwan akan terjadi di pantai pulau dengan nama kode L18. Akibat pengaruh cakrawala daratan, beberapa area seperti dermaga nelayan Tamsui, lahan basah Sichuan, lahan basah Kaomei, Kinmen, dan Matsu akan sulit untuk menikmati panorama matahari terbenam di permukaan laut di pergantian tahun. Forum presentasi opini politik calon presiden kedua diselenggarakan kemarin. Kewence mengusulkan revisi UU yang mewajibkan warga untuk pensiun pada usia 65. Hou Yu-yi menekankan akan mendirikan Ditjen Anti Narkoba untuk memberantas narkoba mulai dari kampus sekolah. Sedangkan William Lai membahas keadilan berdomisili dan menjamin aktualisasi 200.000 unit perumahan sosial. Kewence Hou Yu-yi dan William Lai menghadiri forum presentasi opini politik calon presiden kedua dan bergumul dalam isu energi, khususnya kebijakan energi nuklir, target nol emisi karbon, dan energi hijau. Kewence ingin memperpanjang program wajib belajar hingga usia 5 tahun dan menyertakan pendidikan kejuruan SMA ke dalam program kuasi wajib. Dalam isu angka kelahiran rendah, diserukan pembentukan komite pengembangan kependudukan, perawatan anak, dan peninjauan ketentuan wajib pensiun. 65岁强制退休的规定，这个要修改。 让有意愿、有能力的人，他就可以继续工作。 Hou Yu-yi mengusulkan 3 kebijakan utama bagi wanita dan anak-anak, termasuk menyediakan subsidi pembekuan sel telur, memperluas subsidi vaksinasi anak, cuti menstruasi 6 hari tidak akan dihitung sebagai cuti sakit, dan mengusulkan 3 pokok keamanan umum dengan mendirikan Ditjen Anti Narkoba Taiwan. 打诈、简单清楚、骗愈济、关愈久，犯罪所得要超过一定的定额，无论个人甲组织。 William Lai mengemukakan visi transformasi digital, memperkuat industri semikonduktor, mengembangkan kecerdasan artifisial, membahas keadilan berdomisili, mengajukan pajak penimbunan rumah level 2, mengoptimalkan dana KPR bagi kaula muda, menjamin aktualisasi 200.000 unit perumahan sosial, dan mekanisme pendukung pengambilan lahan. 区段征收或市地重划的时候，直辖市可以提供5%的土地面积来盖社会住宅。 Forum presentasi opini politik calon presiden ketiga akan dilaksanakan tanggal 28. Ketiganya akan kembali berduel di panggung yang sama, demikian juga dengan debat di TV tanggal 30, agar warga dapat meninjau rancangan kebijakan para kandidat. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.